Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali ya melalui PJJ online. Nah, sekarang apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada minggu kemarin pertemuan pertama di semester 2 sudah mencatat tentang masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan materi ini ya. Masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu tentang kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dewasa. Terus kemudian kepribadian Nabi Muhammad SAW. Terus yang C, Nabi Muhammad SAW menikah. Dan yang D, peristiwa peletakan Hajar Aswad. Nah, kita langsung saja membahas yang A, yaitu kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah dewasa. Ketika itu Nabi Muhammad ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad dipercaya oleh Khadijah untuk membawa barang dagangannya. Karena kejujuran Nabi, maka Khadijah sangat percaya kepada beliau ya. Ketika berdagang, Nabi itu ditemani oleh Maisyarah hingga ke negeri Syam. Maisyarah itu seorang laki-laki ya, bukan perempuan. Namanya Maisyarah. Itu adalah pembantu dari Khadijah yang menemani ketika ke Syam. Nah, ketika itu Nabi Muhammad ya, ketika itu juga dewasanya itu ketika remaja dan dewasa ya, Nabi Muhammad itu suka mengembala ya, kerjanya mengembala kambing ya milik kerabat dan orang-orang Mekah, dan mendapatkan bayaran atau upah yang diberikan kepada pamannya untuk membantu perekonomian pamannya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk ya. Ketika masih muda, beliau juga mendapatkan kepercayaan menjadi pengurus, yaitu namanya Hilaf Fudul ya. Waktu itu ya tentang Hilaf Fudul itu tentang membela kehormatannya orang-orang, membantu orang-orang yang lemah. Ini di pelajaran kelas 4 ada. Nah, sekarang yang B, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang tinggi dan dihormati di kota Mekah, beliau tidak sombong. Beliau itu tidak membeda-bedakan antara miskin, kaya ya, sama saja itu ya perilaku Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad itu memiliki sifat-sifat yang terpuji ya. Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad itu, yang pertama yang terpuji yaitu sidik, artinya berkata benar. 2, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas dan bijaksana. Itulah sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad, yaitu ada 4 ya. Terus kemudian ya, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid ya. Pada waktu itu Nabi Muhammad ya, itu kan waktu itu berdagang ditemani oleh pembantunya namanya Maisyarah ya. Kemudian Maisyarah itu menceritakan tentang Nabi Muhammad ya, menceritakan pokoknya Nabi Muhammad itu orangnya baik, jujur ya, sifat-sifat dari Nabi Muhammad. Ternyata Khadijah itu tertarik ya, kemudian mengutuslah sahabatnya Khadijah ya, yang bernama Nafisa binti Muniyah ya, untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah ya. Ini kemudian ya, ini Muniyah ya, Nafisa binti Muniyah.
Itu sahabatnya Khadijah. Nah, setelah itu Nabi Muhammad kemudian bermusyawarah dengan pamannya. Apakah pamannya itu menyetujui atau tidak? Ya, akhirnya Khadijah menikahlah dengan Nabi Muhammad dengan mas kawin. Ya, mas kawinnya apa? Mas kawinnya 20 ekor unta muda. Itu mas kawinnya pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun ya. Dalam pernikahannya ya, Nabi Muhammad itu memiliki 6 orang putra dan putri, yaitu 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. 2 orang laki-laki itu bernama Qasim dan Abdullah. Terus 4 orang perempuan itu bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Itu anak-anak Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Nah, semua anak laki-laki Nabi Muhammad SAW waktu itu meninggal, wafat itu waktu masih kecil ya. Dan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi Muhammad wafat itu adalah Fatimah. Yaitu tadi. Sekarang yang D, langsung peristiwa peletakan Hajar Aswad. Sebenarnya ini tentang penjelasan Hajar Aswad itu sudah pernah ya di bab sebelumnya ya, ketika Nabi Muhammad remaja. Nah, pada waktu itu Nabi berusia 35 tahun sebelum kenabian. Yang ada suatu peristiwa melanda kota Mekah ya. Kota Mekah itu dilanda banjir hingga meluap ke Baitul kemana? Meluap ke Baitul Haram ya. Nah, kemudian dengan peristiwa itu orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Dan yang menjadi arsitek adalah orang Romawi yang bernama Bukam ya. Nah, kemudian ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Ya, mereka pada ribut ya, berantem ya, saling berebut ingin meletakkannya. Nah, kemudian perselisihan itu sampai hingga 5 hari tanpa adanya keputusan, bahkan hampir terjadi pertumpahan darah ya, berantem ya. Nah, setelah itu akhirnya Abu Umayyah menawarkan untuk jalan keluarnya. Siapa yang pertama kali ya mengumumkan ya, pertama kali masuk lewat pintu masjid atau pintu Safa ya, itulah orang yang memimpin meletakkan Hajar Aswad, itu kata Abu Umayyah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid atau pintu Syafa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang berhak memimpin peletakan Hajar Aswad adalah Rasulullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, setelah itu Rasulullah meminta selendang atau sorban ya, dan pemuka kabilah supaya memegang. Jadi Nabi Muhammad itu menyuruh semua pemimpin-pemimpin ya untuk memegang ujungnya sorban ya. Lalu mereka semua untuk mengangkat bersama-sama sorban itu untuk diletakkan di Hajar Aswad ya. Setelah mendekati, Nabi Muhammad kemudian mengambil Hajar Aswad dan meletakkan ke tempat semula. Akhirnya plong, legalah semuanya, akhirnya bisa bersama-sama meletakkan Hajar Aswad.
ya. Setelah itu mereka pada berbisik-bisik dan menjuluki Al-Amin kepada Nabi Muhammad ya. Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nah, itu tadilah ya penjelasan materi tentang masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang tadi ya, putri dan putra Nabi Muhammad ya. Nah, kiranya cukup materi penjelasan dari Bapak. Bila ada yang kurang jelas ya, silahkan bertanya ya melalui WA atau melalui GCR. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.